Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan definisi pemasaran via internet atau media sosial. Pemasaran media sosial atau dalam bahasa Inggrisnya social media marketing adalah proses kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian halayak ramai melalui situs-situs media. Proses pemasaran melalui media sosial tidak bekerja secara langsung. Konversi penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat membutuhkan trust atau rasa percaya. Jika rasa percaya ini meningkat dibarengi strategi yang tepat, maka penjualan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ruang lingkup pemasaran via internet atau media sosial. Internet marketing adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan konsumen melalui kegiatan online untuk memfasilitasi pertukaran ide, produk, dan jasa yang memenuhi tujuan dari kedua pihak. Definisi ini dapat dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama itu sebuah proses, di mana kita tahu via internet atau media sosial atau kegiatan pemasaran itu harus melakukan kegiatan melalui sebuah proses. Yang kedua itu membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan, dan dimana kita tahu tujuan dari pemasaran adalah untuk membangun dan menciptakan hubungan pelanggan dan yang langgeng. Yang ketiga itu online. Via internet otomatis harus melakukan kegiatan via online. Baru yang keempat itu pertukaran. Pertukaran itu kegiatan untuk kedua belah pihak melakukan kegiatan online berpertukaran ide, kegiatan pertukaran ide. Yang kelima itu kepuasan dari kedua belah pihak, di mana konsumen dan produsen itu harus mendapatkan keuntungan dan kepuasan yang sama. Kemudian yang ketiga, di mana di sini ada tujuan pemasaran via internet atau media sosial. Nah, tujuannya di sini yaitu internet marketing di sini adalah untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas dan banyak melalui jaringan internet. Di sini kita dapat terhubung dengan berbagai sumber dan konsumen yang jauh lebih luas, bahkan tidak terbatas hanya di suatu daerah saja, namun berskala global. Materi yang keempat yaitu jenis dan platform dalam pemasaran via internet atau media sosial. Di dunia dengan populasi lebih dari 7 miliar, 3 miliar orang aktif di media sosial. Di bagian ini, kita akan melihat platform media sosial yang penting jika Anda ingin melakukan sosial media marketing yang efektif. Di aplikasi yang pertama yaitu Facebook. Facebook dapat kita gunakan untuk berbagai konten, terlibat dengan pelanggan, menjalankan iklan, atau bahkan menggunakannya sebagai platform untuk memberikan dukungan pelanggan. Yang kedua, Twitter. Twitter memungkinkan Anda untuk mengekspresikan pendapat Anda dalam 280 karakter. Dikenal sebagai perintis pengguna hashtag. Twitter adalah platform media sosial bagi pengguna untuk berbagi pemikiran, menjangkau merek dan media sosial dan selebriti seperti mengonsumsi berita dan cuplikan informasi. Yang ketiga, Instagram. Instagram adalah platform virtual berbasis seluler yang memungkinkan Anda berbagi gambar dan video. Populasi Instagram telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan tumbuh lebih besar karena konsumen terus menyukai video vertikal, video langsung, dan cerita. Yang keempat itu YouTube. YouTube adalah platform berbagi video online yang memungkinkan Anda melihat, membagikan, dan mengupload konten video. Pertumbuhan eksponensial pemasaran video telah mendorong merek atau membuat dan berbagi konten video di YouTube secara efektif.
Yang kelima, TikTok mirip dengan Snapchat dan Instagram. TikTok bersifat eksklusif untuk seluler. Aplikasi ini bagaimanapun pertama berorientasi pada video dan melayani audiens yang jauh lebih mudah sehingga pemasaran dapat memilihnya untuk secara khusus menargetkan pengguna Gen Z. Kemudian yang kelima, strategi pemasaran via internet atau media sosial. Yang pertama itu menentukan target dan jenis media yang digunakan. Target pertama tentunya Anda perlu menentukan target pemasaran produk bisnis Anda. Misal yang menjadi target Anda adalah pengguna media sosial yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. Kedua, membuat konten yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif menjadi salah satu kunci pemasaran media sosial. Konten yang seru akan membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti konfirmasi yang Anda berikan. Pilihlah konten yang membuat banyak orang tertarik finansial untuk membagikannya. Kemudian yang ketiga, aktif dalam berinteraksi. Saat menggunakan media sosial, jangan lupa berinteraksi dengan masyarakat. Saat ada yang bertanya atau melakukan komplain, Anda harus menanggapinya dengan baik. Aktif berinteraksi akan membuat merek yang Anda miliki semakin dipercaya. Nah, kemudian yang keempat, ada menggunakan influencer. Selain menghadirkan konten yang bermutu, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Anda bisa menggunakan beberapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat. Kemudian yang kelima, menggabungkan banyak platform. Nah, fokus ke satu media sosial memang sangat disyaratkan oleh banyak marketer. Namun, jika Anda bisa memasukkan beberapa media sosial dengan baik, promosi bisa berjalan dengan lancar. Dan yang keenam, strategi media sosial marketing untuk bisnis berskala kecil. Bagi bisnis skala kecil yang masih berada dalam tahap perkembangan, menggunakan media sosial dalam pemasaran bisnis bisa memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Berikut ini merupakan strategi media sosial marketing untuk bisnis berskala kecil. Yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas, membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial. Tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis dengan orang-orang yang tepat. Kedua, menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Media sosial ini bisa kamu gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. Sebelum melakukan media sosial marketing melalui Facebook, langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu memastikan setting pada page Facebook dengan benar. Setelah itu kamu bisa mengajak teman-teman Facebook untuk menjadi konsumen potensial kamu. Ketiga, membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kamu untuk melakukan pemasaran produk. Sehingga kamu pun harus bisa memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk mulai membangun jaringan dengan pihak-pihak yang berpotensial menjadi konsumen kamu. Keempat, membagi konten yang diakurasikan. Media sosial merupakan salah satu tempat di mana akurasi sebuah konten memiliki nilai yang sangat penting, sehingga kamu harus bisa menjaga konten agar tetap relevan dan terus berkembang. Proses akurasi sebuah konten juga merupakan
proses untuk menemukan konten yang berkualitas dari seluruh website yang nantinya akan kamu bagikan di media sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat konten yang valuable. Strategi pemasaran media sosial dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan antara konten yang dikurasi maupun konten yang dibuat sendiri. Membuat konten sendiri memang memerlukan usaha yang lebih, tetapi apabila hal tersebut bisa kamu lakukan dengan baik, maka akan dengan meningkatkan traffic terhadap website kamu, website akan dikunjungi lebih banyak pembaca sehingga bisa memperoleh review yang lebih baik.